Oke ya, selamat siang semuanya. Siap. Kurang semangat, selamat siang semuanya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang ikut live. Kita ada dalam event spesial Bacita dengan Dinding, spesial ulang tahun Dinding yang ke berapa? 14. Yang ke-14, tahun ini ke-14. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu relawan Dinding yang rasa-rasanya tiap tahun mereka datang di Dinding Manado gitu. Yaitu teman-teman atau kakak relawan dari Delasal. Halo kakak. Yeay. Oke teman-teman dari Delasal, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya sudah datang ke sini. Mungkin untuk di awal kita perkenalan dulu gitu. Mungkin nama institusi sudah tahu ya dari Delasal. Mungkin nama sama sekarang udah di semester berapa? Kak yang kita nggak? Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan dengan saya Cecilia Lanjaan, bisa dipanggil Cecil. Sekarang berada di semester 6. Hai Kak Cecil. Perkenalkan nama saya Menjeli Pindana, biasa dipanggil Koji. Sekarang sama seperti Kak Cecil sudah berada di semester 6. Hai Kak Oji. Oke, sama-sama. Halo, 1, 2, 3. Halo Kak Oji. Teman-teman yang ikut live, kita juga ada teman-teman relawan yang sudah datang di pameran kita. Kameramen boleh sorot ke bagian belakang. Ya, mereka ini di belakang layar yang selalu menemani. Jadi teman-teman, kita sudah punya event dari hari ini dan besok. Oke, jadi teman-teman yang ikut di live nanti bisa ajukan pertanyaan terkait dengan komunitas Dinding atau terkait dengan pengampe event kali ini atau juga terkait dengan teman Bacita kali ini. Jadi Kak, kalau orang di sini biasanya sebutnya bukan narasumber tapi sama Bacita. Nah, seperti yang pengampe event yaitu Bacita dengan Dinding. Nah, bukan dengan dinding tembok ya, tapi dengan komunitas Dinding Manado. Oke, Kak Sisil. Dari Kak Sisil duluan deh. Kak Sisil, pertama tahu komunitas Dinding itu dari mana? Kalau pertama kali tahu sudah lama tahu tentang komunitas ini karena beberapa kali juga mendapat undangan dari komunitas ini. Terus ada juga biasanya kami itu dari saya fakultas keperawatan. Biasanya kami itu membuat suatu pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, lain kali juga sasarannya itu kepada anak-anak, bukan cuma kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada anak-anak. Dan salah satu sasaran kami itu di komunitas ini. Oke. Ya, bukan cuma masalah pada kesehatan juga, kami juga memprioritaskan tentang juga pendidikan. Bagaimana kami memberikan edukasi juga kepada anak. Jadi begitu. Oke, kalau dari Kak Oji, tahu Dinding itu dari mana? Apakah sama dengan Kak Sisil atau agak sedikit berbeda? Kami sendiri tahu pertama kali tahu sebenarnya diceritakan oleh kakak sendiri. Jadi ada kakak juga dari Delasal. Nah, dia bercerita kalau ada komunitas meeting yang sering mereka kunjungi juga. Nah, dari situ ternyata di Delasal juga PKN Diklaim kok kalau sobat ini. kebetulan ada program di komunitas meeting dan saya selaku mahasiswa panggil untuk ikut dan juga saya tahu bahwa komunitas meeting ini ada. Ya, oke. Kalau Kak Oji sendiri ini kali pertama apa kali yang kedua? Ini kali kedua. Kali kedua. Jadi yang pertama yang 2 minggu lalu berarti ya? Ya. Ya. Oke. Yang 2 minggu lalu kan ada tempat kelas mengajar ya? Kak Oji sama Kak Sisil. Nah, kira-kira gimana respon adik-adik? Nah, ini kita mau tanya dulu nih, responnya adik-adik kayak Kak Oji sama Kak Sisil itu ketika datang itu seperti apa? Apakah orang bajuek atau orang bagaimana gitu pertama kali datang ke sini?
Kak Oji dulu. Baik, untuk respon anak-anak di sini luar biasa ya. Tentu saja saya yang pertama kali datang ke sini itu awal-awal kayak semacam diam-diam gitu, terus tiba-tiba anak-anak di sini mendekati gitu. Jadi saya saat yang pertama kali datang itu merasa kayak diterima gitu. Nah, mereka itu antusiasnya itu sangat luar biasa sehingga di situ membuat diri saya itu merasa senang untuk bisa bermain dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka karena mereka yang sangat antusias. Oke, berarti Dona yang badekan akam begitu? Iya, Atau ya mereka mendekat terus saya dengan inisiatif saya bertanya nama, bertanya kelas berapa, jadi mereka sangat-sangat antusias. oke, kalau dari Kak Zuhur gimana? Ya baik, kalau untuk dari saya sendiri pengalaman anak-anak di sini seperti yang Kak Oji sudah bilang, memang anak-anak di sini antusias. Namun juga ada beberapa yang mungkin masih malu-malu. Biasanya kalau mau tanya nama masih malu-malu menjawab. Tetapi pengalaman juga sebelum sampai di lantai 3 ini, baru di bawah situ orang tanya, Kak mau kemana? Kak nama siapa? Iya, iya. Nah, di situ saya mulai berpikir, oh ini anak-anak berani. Ya, terus mereka juga bisa memberikan satu argumen kalau misalnya kita tanya, oh di sini misalnya ada acara apa? Gitu. Jadi mereka itu bisa menjawab. Terus kalau misalnya dalam hal memberikan misalnya informasi penting atau pengajaran, mereka itu dapat mengikuti dengan baik. Oke, kira-kira Kak Zuhur sama Kak Oji ingat nggak saat itu lagi ngajar apa? Nah, ini kita mau tes nih. Waktu itu masih ingat nggak? Waktu itu dikasih ajar ke anak-anak tentang apa? Dan kira-kira saat itu tuh dorampe respon atau dorampe daya tangkap untuk materi yang dorang kasih sama Kak Oji kasih berikan begitu pada orang. Kira-kira dorang mampu menguasai atau memang ada dapat kesulitan saat itu? Ya, kalau untuk dapat memahami dan juga kesulitan memang ada. Tergantung juga misalnya dari usia. Nah, kalau misalnya anak-anak yang memang masih usia itu masih lebih kecil, otomatis dia itu untuk menguasai satu materi itu cukup, bukan dibilang lambat, tapi dia butuh proses. Tetapi anak-anak juga misalnya banyak bertanya begitu. Banyak bertanya, mereka itu ingin mengetahui apa yang sebenarnya itu diajarkan. Kalau misalnya belum mengerti, orang itu tanya. Jadi tidak malu-malu. Oke, berarti orang lebih kayak proaktif ya gitu ya. Oke, kita ke Kak Oji dulu. Kak Oji beberapa kali menjawab. Oke, Kak Oji, waktu pertama kali ini kan kali kedua kan. Berarti kalau mau bilang yang kemarin itu kali pertama belajar. Nah kali kedua kan kita podcast kan di sini. Oke, pengalaman pertama, kira-kira ada kesulitan yang dihadapi tak ketika dampingi adik-adik saat itu? Kan berbeda kan antara kita ngajar anak-anak yang di sekolah dengan anak-anak yang di sini gitu. Nah, kira-kira dari Kak Oji sendiri ada tak hambatan atau kendala saat pertama kali dampingi adik-adik belajar? Untuk hambatan sendiri sebenarnya saya menganggap ada tantangan ya. Ya, Karena untuk mengajar pertama kalinya kepada anak-anak yang bisa dibilang baru kenal hari itu, jadi sangat luar biasa untuk membangun kedekatan. Jadi di situ saya mendapat tantangan yang pertama itu mendekatkan diri untuk bisa membangun komunikasi dengan mereka itu saya merasa cukup sulit karena ada sebagian yang diam, ada yang sebagian cuma senyum-senyum, tidak menjawab gitu. Nah, juga pada proses pembelajaran waktu itu tim kami memberikan materi terkait dengan stop bullying. Ya, stop bullying. Nah, di situ mereka sangat interaktif. Namun karena waktu itu ada acara juga ya, mungkin di situ ada kampanye, jadi mungkin suasananya itu sangat tidak kondusif, sehingga perhatian mereka itu tidak fokus di materi atau pembelajaran. Jadi di situ saya mendapat tantangan bahwa
Iya iya iya, kita juga ingat saat itu sih, memang saat itu memang kondisi kita memang lagi ada acara di bawah dan dia iya benar sih, maksudnya sebenarnya ini tidak mendukung dalam proses pembelajaran di lokasi ini. Kalau yang idealnya kan kita di dalam kelas yang tertutup gitu, sehingga kebisingan di luar itu bisa sedikit tidak masuk di dalam kelas. Tapi karena kondisi kita yang terbuka seperti ini kan, kadang-kala ketika ada event di luar tuh suaranya kedengaran. Oke, Kak Oji dulu, Kak Oji lagi. Kak Oji, kita tangan-tangannya ini soal pentingnya pendidikan gitu. Nah, Kak Oji kan sekarang lagi kuliah nih. Kalau boleh tahu jurusannya jurusan Perawatan. ilmu keperawatan, ya jelaslah kebanyakan keperawatan. Hidup jelaslah. Nah, kalau nanti kita mau tanya pertanyaan yang sama juga sama Kak Sisil ya. Kak Oji dulu. Menurut Kak Oji, seberapa penting sih pendidikan bagi generasi muda gitu? Apalagi buat anak-anak yang masih di bawah umur gitu, masih yang tahap dimana mereka masih butuh pendidikan 9 tahun. Nah, menurut Kak Oji, seberapa penting sih pendidikan bagi anak muda? Ya, menurut saya sendiri, pentingnya pendidikan generasi muda itu tentu sangat penting, karena dengan pendidikan ini bisa membuat kita sebagai generasi muda itu mampu. Yang pertama itu mungkin kita bisa membentuk pengetahuan dasar kita terkait dengan berbagai disiplin ilmu yang ada, mungkin matematika atau sains dan sebagainya. Tentu hal itu sangat penting karena dimana kita menghadapi dunia, kita perlu pengetahuan. Nah, yang kedua, pendidikan itu penting untuk memastikan atau mempersiapkan masa depan kita. Nah, dimana kita kan bisa misalnya selesai pendidikan kita akan bekerja di luar. Nah, hal tersebut tentu kita punya pendidikan yang bagus, yang baik, maka tentu kita punya peluang yang besar untuk ada di dunia kerja, karir kita begitu. Mungkin begitu untuk pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Oke, itu dari Kak Sil. Kalau dari Kak Sil gimana? Seberapa pentingkah pendidikan itu bagi generasi muda? Iya, baik, terima kasih. Nah, tadi Kak Oji sudah banyak bercerita ya tentang pentingnya pendidikan. Nah, kalau bagi saya sendiri, pendidikan itu memang sangat-sangat penting. Nah, tadi kan Kak Oji bilang sebagai peluang terhadap dunia, apalagi sekarang dunia itu semakin keras, misalnya dalam dunia pekerjaan. Kalau kita tidak berpendidikan, otomatis kita akan susah dalam pekerjaan. Nah, kalau untuk misalnya untuk anak-anak yang seperti tadi Kak bilang itu masih dalam tahap, misalnya kita itu harus memberikan pendidikan dengan cara terus memperhatikan diri. Nah, di sini pendidikan itu penting untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena seperti materi 2 minggu lalu ya yang sudah diberikan stop bullying. Nah, ini sangat-sangat berkaitan dengan karakter pada anak. Karena jika karakter ini sudah dipersiapkan dengan baik sejak dini, sejak masih anak-anak, maka dia akan tumbuh dengan baik, membawa karakter yang baik saat dia dewasa. Nah, seperti sekarang sudah banyak sekali kasus sudah tidak terhitung karena karakter yang buruk. Nah, dengan pendidikan yang diberikan khususnya masih pada usia anak-anak, maka akan membentuk karakter yang baik. Selain tadi juga yang Kak Uji sudah jelaskan. Nah, dengan karakter yang baik ini, maka misalnya salah satu masalah tentang bullying akan teratasi. Begitu. Ya, oke, ya, sesuai dengan materi 2 minggu lalu tentang bullying ya. Dan memang kalaupun dilihat kan anak-anak kan di lingkungan pasar ya, jadi risiko mendapat bullying itu sangat besar gitu kan. Dan memang harapan dorong kakak saat itu adalah bagaimana anak-anak ini terhindar dari bullying, dan pendidikan itu sangat penting untuk membentukkan karakternya dorong. Oke, mungkin terkait dengan kegiatan sosial. Nah, anak muda kan zaman sekarang itu agak susah ya kalau kita
kalau kita lihat di pusat kota atau ibu kota Sulawesi Utara kita Manado, anak-anak muda lah, khususnya tuh orang agak susah untuk ikut dalam kegiatan sosial seperti ini gitu. Contohnya kita di Manado itu kadang-kala itu tuh sebagian kecil sebenarnya dari sekian banyak anak muda yang ada di kota Manado. Dan rata-rata anak muda itu agak sulit untuk tertarik untuk ikut kegiatan sosial. Nah, menurut Kak Sisil sama Kak Koji nih, seberapa penting sih kita sebagai generasi muda untuk ikut kegiatan sosial seperti ini gitu? Daripada kita ikut kegiatan nongki di luar nggak jelas gitu. Nah, seberapa penting sih kegiatan sosial ini tidak terlepas dari komunitas di Manado ya? Dari kegiatan sosial kan kita bisa bermacam-macam kayak dalam panti asuhan, dalam sekolah-sekolah yang dibutuhkan gitu, bukan terlepas terbatas di Manado gitu. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sih kita sebagai anak muda untuk bisa terlibat dalam kegiatan sosial semasa mumpung masih muda gitu? Kalau Ji dulu. Baik, terima kasih. Untuk seberapa penting sih anak muda ini bisa peduli terhadap sosial, kehidupan sosial. Jadi menurut saya sendiri, pentingnya itu yang pertama pasti kita bisa melihat, mengambil pengalaman terhadap kegiatan yang ada. Jadi kalau kita misalnya mengikuti suatu kegiatan, apalagi kegiatan sosial, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi mungkin apa yang kita lihat biasanya itu berbeda dengan jika kita mengeksplor lagi di luar dari apa yang sering kita lihat. Misalnya yang sering kita lihat itu banyak anak-anak itu sekolah, dan ternyata setelah saya mengikuti turun di sini itu ada juga yang tidak bisa untuk sekolah begitu. Jadi kita bisa melihat berbagai perbedaan yang terjadi di luar sana. Jadi itu salah satu pentingnya kita untuk mengikuti kegiatan sosial, karena kita bisa melihat adanya perbedaan. Terus selanjutnya boleh kita melihat juga karakter-karakter yang terbentuk jika kita mengikuti kegiatan sosial, di mana kita bisa melihat mengambil karakter, misalnya dalam satu kegiatan itu kita bisa lihat bahwa bagaimana cara kita itu untuk menghadapi situasi yang ada pada saat itu. Jadi di sini bisa membangun rasa berani kita, rasa percaya diri kita juga, selanjutnya juga membangun kesabaran. Mungkin itu dari saya. Oke, nah kita akan tanya pertanyaan berbeda ke Kak Sisil. Nah tadi kan tentang seberapa penting sih anak muda dalam kegiatan sosial. Nah kalau Kak Sisil kita pertanyaan kayak gini, selama yang pertama kali kira-kira ada apa ya, nilai hidup positif apa yang Kak Sisil dapatkan ketika terlibat dalam kegiatan mengajarkan anak-anak? Pasti kan ini pengalaman pertama kan mengajar atau pengalaman kalau untuk pengalaman sudah beberapa kali, tapi Okay. bukan di sini, karena kita juga bukan cuma satu kali memberikan kita melakukan pengabdian, tapi juga sasarannya itu di sekolah-sekolah, tetapi cuma memang tempatnya saja yang berbeda. Oke, tempatnya yang berbeda. Oke. Jadi di sini Oke, jadi dari saya kayak gini Kak Sisil, kira-kira nilai hidup apa yang Kak Sisil dapatkan ketika melihat anak-anak yang 2 minggu lalu belajar dengan kondisi keterbatasan seperti ini, melihat orang, kira-kira ada nggak nilai hidup, tambahan nilai hidup yang Kak Sisil dapatkan secara pribadi ketika lihat orang? Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk nilai hidup, menurut saya sendiri ada banyak yang bisa kita ambil dan juga kita pelajari. Nah, tadi juga Kak bilang dari keterbatasan. Kalau misalnya kita lihat di luar sana, apalagi yang bisa bersekolah di sekolah yang misalnya kita bilang saja elit, mahal. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan di sini. Tetapi dalam keterbatasan itu, anak-anak di sini itu mampu memberi diri, mampu diajar, dan suka misalnya biar cuma lihat tempatnya itu tidak sebagus di sekolah, tetapi saya mau untuk diajar, untuk mendengar informasi
yang berguna bagi saya. Nah itu satu, bahwa kita itu bisa berbuat apa saja walaupun di dalam keterbatasan. Dan juga kita juga bisa mengambil nilai bahwa ada kemampuan dalam diri kita walaupun dalam keterbatasan itu, bahwa kita itu bisa mengembangkan diri walaupun kita lihat tempatnya seperti yang saya sudah bilang tidak sebatas ke sekolah. Kita dapat mengasah diri di mana saja begitu. Terus saya juga merasa kalau mau bilang bukan kasihan tetapi juga merasa iba. Nah, saya bisa melihat bahwa anak-anak walaupun dalam kondisi yang tidak kondusif untuk belajar, tetapi ada kemauan diri untuk ikut belajar walaupun dalam situasi yang mungkin tadi sudah Kak Oji bilang ribut. Mungkin dari saya itu saja. Oke. Ada tambahan dari Kak Oji tentang nilai hidup apa yang kita didapatkan? Kalau kan pasti akan berbeda kan ya, maksudnya nilai hidup apa yang Kak Oji dapatkan ketika mengajar sama anak saat itu yang 2 minggu lalu? 2 minggu lalu? Ya waktu itulah gitu, ya. Ya 2 minggu lalu. Mungkin dari saya nilai hidup yang bisa saya dapatkan itu yang pertama itu tentu menghargai ya, bagaimana cara adik-adik itu mau menghargai saya yang selaku orang asing lah istilahnya, karena baru berkunjung mungkin tidak sesering teman-teman yang lain gitu. Terus yang kedua itu juga bagaimana mereka mau menerima saya sebagai orang baru untuk berinteraksi bersama mereka. Mereka juga mau mempercayai saya untuk mengajar mereka. Itu merupakan hal yang luar biasa menurut saya, karena mereka belum kenal dekat dengan saya, tapi mereka menaruh kepercayaan kepada saya untuk bisa mengajar mereka. Jadi itu merupakan salah satu nilai yang bisa saya ambil dari mereka, bahwa rasa percaya itu tidak harus ada saat sudah terbiasa, tetapi biar walau hanya sekali atau 2 kali itu sudah tumbuh gitu. Oke, nah ada pertanyaan berikut kayak gini Kak. Kan Dinding Manado sudah 15 tahun ya kita dari 2010. Nah, kita pengen tahu sih dari Kak Oji sama Kak Sisil, kira-kira harapan nih buat komunitas Dinding. Kita sudah 15 tahun di sini gitu. Kira-kira harapan buat komunitas Dinding itu untuk kedepannya itu seperti apa? Ya, kalau Oji dulu, aku ke Kak Sisil. Baik, dari saya sendiri harapan untuk komunitas Dinding di komunitas Dinding yang usianya ke 14 tahun ini, yang pertama tentu semakin berjaya ya, semakin terus berkembang. Terus yang kedua itu semoga komunitas Dinding ini anak-anaknya itu semakin rajin, semakin semangat tentu saja untuk mengikuti kelas di komunitas Dinding, dan yang pasti itu harapannya tidak pernah patah semangat dan menyerah walaupun dalam kondisi apapun. Semoga juga bisa terus berjalan sesuai dengan rencana yang sudah komunitas Dinding rencanakan. Amin. Oke, Kak Sisil, tambahan harapan dari Kak Sisil pribadi tentang komunitas Dinding Manado yang sekarang sudah 14 tahun ke depan seperti apa? Iya, tentunya tadi kan Kak Oji sudah bilang terus berkembang. Nah, selain itu juga harapannya juga banyak, misalnya pemerintah juga semakin memperhatikan komunitas ini. Ya, amin. Nah, selanjutnya juga anak-anak juga makin tertarik di komunitas Dinding ini supaya lebih banyak yang bergabung, misalnya memeriahkan dan juga menambah banyaknya
anak-anak komunitas Dindir. Terus selanjutnya semoga juga banyak anak muda yang ikut terlibat, misalnya dalam memberikan pendidikan, pembelajaran kepada anak-anak di komunitas Dindir. Dan semoga juga kedepannya banyak juga misalnya institusi-institusi yang ikut memberikan pelayanan juga, misalnya memberikan pembelajaran untuk anak-anak di komunitas Dindir. Ya, itu. Oke, terima kasih Kak untuk harapannya. Semoga komunitas di Manado ke depan lebih baik lagi, dan harapan kita sebenarnya kami mengharapkan teman-teman baru atau relawan baru, karena komunitas di Manado 12 tahun bisa ada itu karena setiap relawan yang mau memberikan dirinya gitu. Dan harapan kami juga ke depan itu banyak anak muda yang ikut, termasuk juga teman-teman dari Jelasal, tidak terlepas dari ikut event kemarin, kegiatan program dari kampus, tapi secara pribadi bisa datang ke sini. Oke, terima kasih Kak untuk sering-seringnya. Mungkin waktu kita tidak banyak ini, dan walaupun tidak banyak dan terbatas, kita dapat beberapa nilai positif yang bisa teman-teman kakak bisa bagikan gitu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan menutup. Ini kalau kakak pernah, nanti ini pertanyaan sama ya, kita pengen tanyakan ke Kak Isil sama Kak Uji. Kalau Kak Uji pernah lihat live IG, biasanya kalau kita hostnya itu kita akan tanya pertanyaan yang sama. Nanti bisa harga ke kamera. Nah, dan pertanyaan kayak gini. Nah, di live ini kan akan menjadi jejak digital, jejak digitalnya kita gitu sampai kapanpun. Nah, seandainya di 5 tahun mendatang, seorang Kak Sisil 5 tahun mendatang dan Kak Oji 5 tahun mendatang melihat video ini, kira-kira pesan apa sih yang pengen mau dibilang kepada Kak Oji sama Kak Sisil di 5 tahun mendatang? Gitu. Itu pertanyaan penutup biasa kayak gitu. Jadi apa pesan buat Kak Oji sama Kak Sisil di 5 tahun mendatang ketika lagi nonton live kita gitu? Oke. Pesan untuk diri Iya, sendiri. pesan untuk diri sendiri untuk yang 5 tahun mendatang. Oke. Mulai siapa duluan? Kak Sisil duluan, sudah pegang mic. Silakan Kak. Pesan untuk diri sendiri itu terima kasih sudah datang dan sudah memberi diri. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, dan jika ada event atau acara-acara seperti ini lagi, terus menjadi diri sendiri yang rajin, yang ingin ikut berbagi pengalaman, dan semoga selalu sukses. DPD Mohonnya di belakang. Oke, Kak Oji jangan lihat kita. Kata kita bukan 5 tahun. Oke, Kak Oji sekarang lihat kamera. Saya akan lihat Kak Oji lagi ngomong sama Kak Oji yang 5 tahun mendatang. Apa pesan buat Kak Oji yang 5 tahun mendatang? Silakan Kak. Oke, baik, pesan untuk diri sendiri untuk 5 tahun mendatang, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang mau berbagi dengan sesama dan mau sukarela mengikuti segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Juga terus menjadi pribadi yang teladan dan menyenangkan untuk orang lain dan selalu membantu orang lain juga. Terima kasih. Oke, kita sih. Oke, coba tangan dulu teman-teman. Oke, kita yakin sih ketika nanti Kak Uji sama Kak Sisil 5 tahun mendatang bisa lihat video ini, orang tuh akan rasa kayak gila, kita dulu kayak gini gitu. Dan semoga Kak Uji sama Kak Sisil bisa memberikan dampak yang positif bagi orang sekitar, terutama orang yang membutuhkan kayak gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya, walaupun ditodok mungkin kemarin belum dihubungi kan ya. Tapi terima kasih untuk sering-seringnya, terima kasih untuk bisa berbagi cerita. Semoga si Kak Uji sama Kak Sisil bisa
apa namanya orang-orang yang seperti Kak Oji sama Kak Sisi bisa ada terus menemani komunitas seni Manado pada anak-anak yang membutuhkan. Oke, teman-teman, nanti kita juga akan ada event terus selama 2 hari mulai dari hari ini. Kita ada pameran di belakang ini, ada pameran. Jadi teman-teman mau datang silakan datang aja di lantai 3 di Pasar Besar Hati, dan nanti sore hari sekitar jam 4 kita akan ada live lagi dengan narasumber yang berbeda. Jadi nanti tetap pantangin aja IG Dinding Manado, nanti itu kita akan informasikan beberapa event-event kita selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak untuk waktunya dan sampai ketemu di minggu depan di kelas Manado minggu depan. Oke, terima kasih.